Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, pernahkah kamu merasa hidupmu sedang tidak baik-baik saja? Doa yang kau panjatkan belum juga dikabulkan. Air mata yang kau sembunyikan tak kunjung berhenti. Masalah datang seolah-olah tak memberi jeda. Lalu, dalam diam kamu bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau masih menyayangiku?" Pada kesempatan ini kita akan membongkar satu rahasia besar yang mungkin selama ini tidak pernah kita sadari. Bahwa bisa jadi justru dalam kesedihanmu, Allah sedang sangat mencintaimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, zat yang kasih sayangnya tidak pernah berhenti, yang memberi, bahkan ketika kita lupa bersyukur, yang tetap menjaga, bahkan ketika kita jauh darinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan kita arti sabar, arti tawakal, dan arti cinta kepada Allah. Sahabat fillah, ada beberapa tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi dan mencintai hambanya. Pertama, ujian adalah tanda cinta. Kita sering berpikir, kalau hidup sulit, berarti Allah tidak sayang. Padahal, justru sebaliknya. Dengarkan firman Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa takut, lapar, kekurangan harta. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 155. Allah tidak mengatakan mungkin, Allah mengatakan pasti. Kenapa? Karena ujian adalah cara Allah mendidik hambanya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Hadits riwayat Tirmidzi. Seorang guru tidak akan menguji murid yang tidak dia pedulikan. Ujian hanya diberikan kepada yang ingin dinaikkan derajatnya. Jadi ketika kamu diuji, itu bukan tanda ditinggalkan. Itu tanda kamu sedang dinaikkan. Ada seseorang yang hidupnya penuh kesulitan, usahanya gagal, keluarganya bermasalah, hatinya lelah. Suatu malam dia menangis, "Ya Allah, kenapa hidupku seperti ini?" Namun dia tidak tahu bahwa setiap air matanya menghapus dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah hapus dosa-dosanya." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bisa jadi, yang kamu anggap musibah adalah cara Allah membersihkanmu. Tanda kedua, tidak dikabulkannya doa. Sahabat fillah, pernahkah kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh harap, akan tetapi semuanya tidak terjadi? Hati kecewa, merasa Allah tidak mendengar, padahal Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan." Quran Surah Ghafir ayat 60. Lalu kenapa tidak dikabulkan? Para ulama menjelaskan, ada 3 bentuk dikabulkannya doa. Langsung diberikan, ditunda, diganti dengan yang lebih baik. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Allah tidak menolak doa, tetapi Dia memilih waktu dan cara terbaik untuk mengabulkannya. Bisa jadi yang kamu minta berbahaya untukmu, maka Allah menahannya karena Dia sayang. Tanda ketiga, hati yang gelisah saat dosa. Sahabat fillah, jika kamu berbuat dosa, lalu hatimu gelisah, tidak tenang, itu tanda besar. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ithmu ma haka fi nafsik." Dosa adalah yang membuat hatimu gelisah. Hadits riwayat Muslim. Kenapa ini tanda cinta? Karena hati itu masih hidup. Ibnul Qayyim berkata, hati yang hidup akan terasa sakit saat melakukan dosa. Kalau hati sudah tidak merasa apa-apa, itulah yang berbahaya. Tanda keempat, dimudahkan untuk taubat. Sahabat fillah, tidak semua orang yang berdosa ingin kembali. Kalau hari ini kamu merasa ingin berubah, ingin memperbaiki diri, ingin mendekat kepada Allah, itu bukan karena kamu hebat. Itu karena Allah memanggilmu. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawabin." Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Bayangkan betapa banyak orang yang tenggelam dalam dosa, namun tidak sadar. Kalau kamu sadar, itu tanda kamu dipilih. Tanda kelima, dikelilingi orang baik. Sahabat fillah, jika kamu punya teman yang mengajak sholat, mengingatkan kebaikan, menarikmu ke majelis ilmu, itu bukan kebetulan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang tergantung agama temannya. Hadits riwayat Abu Dawud. Allah tidak ingin kamu tersesat, maka Dia kirimkan orang-orang baik di sekitarmu. Tanda keenam, hati tidak terlalu cinta dunia. Sahabat fillah, jika dunia tidak terlalu menarik bagimu, harta tidak membuatmu sombong, kehidupan sederhana membuatmu tenang, itu tanda kebaikan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Allah ingin kebaikan, Dia arahkan hatimu ke akhirat. Sahabat fillah, hari ini kita belajar satu hal, bahwa kasih sayang Allah tidak selalu terlihat seperti yang kita harapkan. Kadang, Dia menyayangi kita dengan cara membuat kita menangis, menggagalkan rencana kita, menunda keinginan kita, menjatuhkan kita agar kita kembali kepadanya. Maka mulai hari ini, jangan hanya berkata, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tapi katakan, "Ya Allah, apa yang ingin Engkau ajarkan padaku?" Sahabat fillah, marilah kita berdoa. Ya Allah, jika kami diuji, kuatkan kami. Jika kami jatuh, bangkitkan kami. Jika kami jauh, dekatkan kami. Jangan Engkau biarkan hati kami mati. Jangan Engkau cabut rasa iman dari diri kami, dan jadikan kami termasuk hamba yang Engkau cintai. Sahabat fillah, jika kajian ini menyentuh hatimu, bagikan kepada orang lain. Karena bisa jadi, melalui video ini, Allah sedang menyayangi mereka dan juga menyayangimu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.